orang tidak pernah ke masjid. Begitu Ramadan datang, melu traweh, ngono ring masjid barang. Orang itu jatuh mentalnya. Moko kita ya oke sing modal-modal kaya ngono niku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Para jamaah, bapak, ibu ingkang insyaallah rahimakumullah. Puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dening enjang menika kita tasih kaparingan kesehatan. Sehat sedanten ngene nggih. Ora keteng nek wong sepuh sehate wong tuwa ngono. Saya ya sehat-sehate wong tuwa. Sajane ya ngabarake nek ora pati sehat. Sehate wong tuwa. Ning mboten napa-napa. Panjenengan wong tuwa niku ya saya suwe saya ora rusa. Ngoten ta? Saya ora rusa. Nek biyen cah cilik ompong ora diuntu. Saya tuwa engko ya saya ora diuntu. Ngoten ta? Biyen cah cilik mlakune urung jejeg. Ya saya sepuh, saya suwe ya engko saya ora jejeg. Biyen cah cilik mlayune urung kebat, urung banter. Engko ya suwe-suwe saya sepuh, saya ora banter. Kula jenengan sepuh-sepuh ya mungkin kekuatane wis ora padha kula. Kula ya ora mungkin padha karo sing 30 tahun ngoten niku ta. Dadi niku pun disyukuri sing penting sehat ngoten niku. Mulane Rasulullah niku nate ngendika sing sapa wonge masuk di antara waktu pagi kemudian dia sehat badannya, yang kedua aman pada keluarganya, yang ketiga memiliki makanan pokok pada hari itu seakan-akan dunia sudah miliknya. Jadi wong dhewe niku nek wungu saking sare Bapak Ibu terus pertama sehat. Lho sehat. Sing ping kalih aman. Ora ana perang, ora kuwatir ana rudal gigal ngeten niku ta? Ora kaya nang pundi Palestina. Terus ping telu duwe panganan sing bakal dipangan dina kiye. Wah, niku kudu disyukuri ngoten ta? Nek sakniki ya ditambah mungkin kok nek anak arek mangkat sekolah wis duwe sing genyangoni, wis duwe sing gawe tuku bensin. Nah, niku seakan-akan dunia itu sudah menjadi miliknya. Bila kesehatan niku kita syukuri nggih. Kita syukuri, sore asring kula matur salah satu cara mensyukuri nikmat adalah menggunakan anugerah itu, anugerah kenikmatan itu sebagaimana maksud anugerah diberikan. Selawat salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ngajine enteng-entengan mawon nggih. Nah, abot-abot wong sak rada mumet ling lakoni ya rada kangelan kan. Ngajine enteng-entengan mawon. Wonten Al-Qur'an mesti nggih do hafal niki. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Artinya demi masa. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya atau sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Artosipun apa? Artosipun kabeh menungso
bahkan dia hidup di zaman apapun, dalam kondisi apapun, niku punya potensi merugi. Rugi apa? Menurut saya potensinya. Sing sehat ya iso rugi. Apa meneh sing ora waras. Sing sugih ya iso rugi. Apa meneh sing rapati sugih. Apa meneh sing babar-babar ora sugih. Terus sing enom ya iso rugi. Semuanya bisa berpotensi rugi. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang siji sing ora rugi kalau orang itu beriman. Iman itu nggih puncaknya itu kan iman kepada Allah nggih. Iman kepada Allah itu berarti puncaknya adalah tauhid. Manusia tauhid itu puncaknya. Makanya orang yang bertauhid itu salah satunya adalah orang yang hidupnya tidak mensekutukan Allah. Boten syirik, ngeten toh. Makanya kalau di Risalah Islam Berkemajuan niku, di Risalah Islam Berkemajuan niku, salah satu kenapa Muhammadiyah merupakan Islam berkemajuan karena Muhammadiyah itu adalah agama tauhid. Agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Dewe saben dinten paling ora niku ping pinten Bu? Berjanji iya kana budu wa iya kana nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Terus dinten paling boten ping pinten? Ping 17 toh? Urung kok nek ditambah salat sunahe ngoten niku pun bola-bali. Nah, salah satu indikasi orang yang bertauhid secara amaliyah, bagaimana kemudian kehidupannya menika diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sadar bahwa Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai ilahnya, sadar betul bahwa seluruh kehidupannya itu sudah dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewe ambekan tinggal ambekan wonten niki. Oksigene ya ora bayar. Bahkan dewe esuk bebucal nika ya tinggal bebucal kan. Semuanya sudah dilayani oleh Allah. Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa merencanakan apa yang akan dilakukan di kehidupan kita. Panjenengan saged mboten merencanakan arek turu jam pira? Ajeng sari jam pinten saged mboten, Pak? Pakde? Mboten saged. Sagete masuk pada kondisi mau tidur. Ning ketekan mereme kan ora iso. Dhewe kan mentok mapane, tak mapan jam 8. Ning tekane mak lerlap niku ora jam 8 to? Jam 12 ngoten to. Jam 10 kadang-kadang ngoten niku. Maka saya sepuh niku saya susah niku sarene nggih. Leh warek merem angel ning kok sithik-sithik gampang kaget, gampang tangi ngoten to. Dalam kondisi mau tidur saja kita tidak mampu merencanakan. Artinya apa? Artinya betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan kita terhadap Allah niku luar biasa. Dewe wis ngrencana arek tangi jam 4. Sesuk arek tangi jam 4. Bar kuwi njur salat malam misal begitu. Aning dilalah klutek-klutek ana kucing mbongkari panganan jam 2 tangi niku. Sesuai dengan rencana kita tidak? Mboten. Mboten. Dadi hanya untuk merencanakan turu mawon dhewe niku ternyata ora iso tepat. Kecuali Allah kemudian yang menurunkan
anugerah tidur. Wong Gusti Allah ndamel dhewe ora panjenengan ora sare nggih saged kok. Gawe awake dhewe ra iso turu ya. Ning ya turu ora tangi ya saged. Ya tetap Gusti Allah itu kan penak. Luar biasa hebatnya. Wayahe turu angel turu ya iso wae. Ngoten to? Wayahe kudune ora turu kuliah subuh ya malah turu ya iso wae. Ngoten niku to. Ya jarine mboten mentok matuk-matuk saking setujune ora menyat ngono ya saged ngono. Ada ya ora menyat meneh ya saged mawon. Wayahe khutbah kudune mirengke malah keturun ngoten to? Nggih, wong ya teko niku. Kulane konten guyon, kulane ngendi kanca teng Keranggan niku dia tidak bisa tidur. Nanti kering niku saniki pun pensiun. Mboten saged turu. Wah, luar biasa, ternyata tidak bisa tidur juga menyiksa. Jane jenengan mikir napa mboten mikir napa-napa ngoten. Apa camat lingguyoni awong kek arek turuwe angel ya bupar sampean apa meneh nek nggarap soal ujian jane. Arek turuwe angel luar biasa. Bahkan kita ini untuk tidur saja kita tidak bisa merencanakan, apalagi untuk rezeki kita. Mulane Allah Subhanahu wa taala niku mboten sepira sing dhewe oleh, tapi sepira dhewe le usaha. Allah niku menghargai ikhtiar kita, bukan soal hasil kita. Karena apa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk menentukan secara sendiri. Mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku tauhid. Nikulah Allah Subhanahu wa taala diposisikan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Ngoten nggih. Makanya kemudian kalau orang yang bertauhid itu tentu orang yang tidak punya keberanian untuk sombong. Loh, kabeh yang dia bisa itu karena Allah kok. Semua yang dia mampu itu karena dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ora ono kudune menungsa sing wani gumedhe, wani angkuh, manusia wani sombong. Karena semua yang ia dapatkan itu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ia dapatkan itu, apa yang ia mampu itu karena dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja meneh sombong, riya wae ora oleh. Bahkan menurut hadis, riya itu bagian dari kesyirikan. Rasulullah nate ngendika, sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpa kalian ialah syirik kecil, yaitu riya. Nah, niku dhewe padahal nggih kadang-kadang ibu-ibu nika sing teng wingking sing ra dinom-nom ora sengaja ngupload lih dolan-dolan, ngoten ta? Ngupload lih jalan-jalan, ngupload anake niki kula bawon sok kadang-kadang ora sadar. Kadang-kadang dhewe niku memamerkan keberhasilan anak kita. Tetapi ya ukurannya memang atine awake dhewe, ukuran niku. Apakah kita sedang riya atau kita sedang tidak riya? Makanya kadang-kadang ora sadar dhewe mamerke prestasine anake dhewe dan lupa bahwa apa yang kita dapat itu bagian dari kenikmatan Allah, bagian dari anugerah oleh Allah yang suatu saat Allah juga bisa mencabutnya. Coba niku bayangke dhewe dolan-dolan adoh kaya kula barang niku mulai sadari dipasang nang story WA tujuannya apa ben kancane do ngerti. Orang ngerti nek sing nonton barang kadang-kadang sing dhewe utang karo duit karo kono urung tak bayar. Wah ya, kaya apa sakit hatinya gitu kan. Lah kayak urung bayar malah dolan-dolan tekan kono misalnya begitu. Padahal ya dolan-dolan dibiayai pemerintah atau wasek. Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu hal yang buruk tanpa kita sadari. Mergo napa?
Mergo siji karena itu watak. Yang kedua karena kebiasaan melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Mergo kebiasaan melakukan sesuatu itu tanpa berpikir terlebih dahulu. Padahal sebuah tindakan yang tidak diawali dengan berpikir padha eleke karo wong mikir ning ora tahu nindakake. Nggih ta? Dia mikir arek nganakake kuliah subuh, le mikir le gagas pirang-pirang tahun. Turene pengendikane ketua PCM ini kuliah subuh paling lahir paling akhir jarine. Anak carry sementara ini. Tetapi dipikir terus nek ora didang-dang dilakoni ya tetep ora wujud. Tetapi nglakoni barang sing sadurunge ora dipikir kuwi elek. Karena kadang-kadang kita geblundru pada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang senantiasa menyadari bahwa Allah adalah yang utama di dalam hidupnya. Sehingga semua yang ia lakukan dipertimbangkan betul. Sakjane pas nutawa mboten pas kalian kersanipun Gusti Allah. Mulane nek wong Jawa ngarani ana jenenge nyuwiji ing karsa, bersatu dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudipun bahwa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala napa mboten. Nah, niku. Mula yang pertama, orang yang tidak akan merugi adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak menyekutukan Allah. Ya oke niku, ya ora sombong, ora riya. Wong sombong niku kan kemudian tidak disukai orang. Wong sing disukai, wong sing disenengi wong karo wong sing ora disenengi wong mesti luwih rugi wong sing ora disenengi wong. Ngeten ta? Artinya bahwa sebenarnya kerugian yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Asr itu bukan hanya kerugian besok di akhirat. Saya meyakini orang yang tidak beriman kepada Allah itu nanti ruginya juga di dunia ini. Ruginya di dunia ini, tidak hanya di akhirat. Karena kan kita kadang-kadang berpikir balasan tentang kerugian dan keuntungan itu hanya akan diberikan besok. Tidak diberikan di dunia ini. Yang pertama itu amanu billah ya. Yang illalladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang tidak mensekutukan Allah tetapi dia mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Gusti Allah itu ya tidak usah berpikir zatnya. Zat Allah itu seperti apa. Berpikirlah ciptaannya dan apa yang akan kita lakukan. Karena tidak mungkin kita akan bisa memahami zat Allah dengan keterbatasan kita. Ora mungkin. Tidak mungkin. Karena cah-cah saat ini itu so aneh-aneh. Berpikir tentang zat Allah itu so aneh-aneh. Allah itu tidak mungkin bisa kita pahami secara utuh dengan segala keterbatasan kita. Baik keterbatasan kemampuan akal kita maupun keterbatasan informasi yang kita miliki. Bagaimana mungkin kita makhluk yang terbatas ini mau memahami sesuatu yang tidak terbatas? Jelas tidak mungkin. Apalagi hanya mengandalkan akalnya saja. Enggak mungkin. Ini biasanya cah-cah sing do kuliah-kuliahan anyar nih kok. Kemudian belajar filsafat sidik, terus kemudian mulai mempersoalkan tentang zat Allah. Allah itu punya sifat atau tidak. Sing dibahas itu hal-hal yang tidak berkenaan dengan amalia. Tidak usah berpikir zatnya. Kita renungi saja apa yang diciptakan oleh Allah dan apa yang harus kita lakukan terhadap Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun rasa pikir atau karena akal kita yang terbatas, ilmu kita yang terbatas, informasi dan pengetahuan yang kita miliki terbatas, maka tidak mungkin bisa memahami sesuatu yang tidak terbatas secara bulat-bulat. Wis ora mungkin.
memahami sesuatu yang tidak terbatas dengan kemampuan yang sangat terbatas. Yang selanjutnya adalah ilalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang tidak akan rugi itu, di samping orang itu beriman kepada Allah, orang itu senantiasa beramal soleh. Dengan kata lain, orang itu senantiasa berkarya kebaikan. Orang yang senantiasa berkarya, kalau saya katakan, berkarya kebaikan. Kalau kita itu selama ini beramal soleh itu kan sing ibadahi karo Gusti Allah tenanan, ngeten ta? Salate tenanan, ngajine tenanan. Padahal yang namanya amal soleh itu luas. Bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk Allah, baik itu berupa manusia ataupun alam raya, itu bagian dari amal soleh. Nganti dicontohake, wong sing nyingkirke duri di jalan saja merupakan amal soleh. Kula dinten Rebo niku kalih Mas kula, kalih Mas Rasikin, Mas Hajar, kalih Mbak Yuni kula niku takziah wonten Tembara. Wonten Tembara. Kula kelingan pas ning Banjar. Banjar niku berarti sak lebaripun Banjar. Banjar niku greges. Greges niku sadurunge Gondang nggih, sadurunge Gondang. Niku kan wonten munggah ngeten iki terus menggok belok kanan kan ta? Adi teng mriku niku mbiyen kula nek teng nggon mbahne teng Purwodadi niku sok mandeg mriku niku mbiyen tahun 90-an. Tahun 90-an mandeg mriku mlaku tekan Kuwaton, dusun Kuwaton Purwodadi. Itu sawah ngoten niku. Luar biasa nek mbiyen niku. Kula teng mriku njur wonten kalen cilik niku banyune bening banget. So kadang-kadang mandek ning kono wong numpake kan numpak angkot zaman biyen campur tempe barang niku to, panase rawuh penting jero pengap niku. Terus ning kono itu raup. Mergo napa? Mergo panas jeraup. Banyune bening banget. Nek sakniki kok mandek nang kono jeraup ora tega, Pak. Banyune butek banget. Itu menunjukkan bahwa amal soleh kita terhadap alam raya ini sudah bermasalah. Air yang sumbernya dari gunung saja mengalir ke bawah wis budeke kaya ngono. Apa meneh kali-kaline dhewe niki. Kaline dhewe niku kan wis nek cara atus utawa biyen kan sadurunge wonten pam Simas. Niku wong ngombahi nek ning tempuran ketok nek ning kandangan mboten kacek maksude. Boten kacek maksudnya. Niku teng kali, Pak. Karena kaline bening. Nek saniki sing milih pempes gitu kan. Sampah gitu kan. Terus siapa yang rugi? Menungso dhewe kan. Coba kemudian kalau kita beramal soleh dengan lingkungan kita. Kita beramal soleh dengan sungai kita. Kita tidak buang sampah sembarangan. Pempes niku nek wong mbiyen nang apa ora oleh dibakar ndak napa niku jenenge bajine iki? Sumuden ya. Sumuden to? Aja dibakar kok ndak sumuden ning malah digowak ning kali. Ning niku hoak. Hoak ngapusi wong anake kula tak bakar ya ora apa-apa ki. Ora sumuden anake kula loro lho pun anu gede-gede. Saniki kelas 3 tekan kelas 3 MTS nek cara kelas 9 kali kelas 5 niku ya ora sumuten blas. Kita itu luar biasa. Jahatnya terhadap alam ini. Buang sampah sembarangan. Ngeten to? Plastik yang tidak bisa terurai oleh alam beberapa puluh tahun, bahkan beratus tahun. Itu juga kita buang sampahnya sembarangan. Kita buang sembarangan. Akhirnya dhewe sing rugi. Niku gek kalih alam, karo sungai mawon, kalih kali mawon. Saupama kita itu tertib, selokan kita arahkan. Itu kan? Pembuangan limbah rumah tangga kita arahkan gaweke kalen. Gaweke napa namanya jenengane sumur tampungan. Sehingga resapannya itu difilter oleh tanah mengalir ke sungai. Saya kira sungai kita masih
layak, masih bersih. Ning faktane saat ini, maka kemudian kita kebingungan, bingung ngarek gunake banyu niku. Kita membangun tanpa mempertimbangkan kondisi alam, resapan airnya. Mulane dhewe gawe sumur saiki jeru-jeru ngoten ta? Lah halaman kita itu semuanya sudah dikeraskan kok, disemen kabeh kok. Dipasang paving sehingga kemudian tidak dibuatkan air serapan airnya, sanitasinya tidak kita buatkan. Akhirnya apa? Sumure jeru karena tidak meresap ke bumi. Burung kuwi semua air yang karena tidak meresap ke bumi itu kemudian mengalir ke secara liar ke sungai, ngerusak tegalan, banyak yang longsor. Coba bayangkan itu. Sing rugi sinten? Menungso. Nah, kita itu selama ini menafsiri wa amilus sholihat itu kan nek sing salate tenanan, ngajine tenanan, itu iya. Itu iya. Tetapi kita sebagai manusia itu juga sebagai Abdullah, di sisi lain sebagai Khalifatullah yang harus menebarkan Islam sebagai rahmatal lil alamin. Maka di dalam risalah Islam berkemajuan oleh Muhammadiyah, di samping tadi Islam mengajarkan ilmu tauhid, juga yang terakhir menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Beberapa waktu lalu nalika kula tasih dadi sekretaris pemuda Muhammadiyah itu diundang sama pemerintah itu di Kampung Sawah membahas kondisi rusaknya alam kita ini bersama dengan relawan-relawan lain. Saya sampaikan untuk menangani kerusakan alam itu. Jadi kan bahasanya konsep semuanya harus kita tanam, kalau kita macam-macam gitu kan. Bahasanya konsep-konsep apa yang kita lakukan. Ya, saya katakan bahwa untuk menangani semua kerusakan ini, yang pertama perlu dibangun adalah mindset manusianya. Adalah cara berpikir manusia tentang alam ini. Mereka harus menyadari bahwa kerusakan alam ini diakibatkan oleh tangan manusia itu sendiri. Sambil menyitir Al-Quran, wong pemuda Muhammadiyah ndak kira ra iso dalil kan gitu. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas liyudhiqahum ba'dalladzi amil. Maka kita berbicara konsep tanpa harus melibatkan perubahan mindset manusia. Saya katakan itu sama dengan menabur jala ke udara, hanya akan menangkap kekosongan belaka. Kita nanduri reboisasi, kita lakukan penanaman sabuk gunung misalnya, kita tanaman pohon-pohon konservasi di area sungai, 110.000 pohon dari pemuda Muhammadiyah dan 110.000 atau 130.000, saya lupa jumlah persisnya, dari Ansor. Niku wis oke toh, meh 250.000 gitu kan pohon. Tetapi kalau mindset manusia tidak dirubah, esok ditandur, sore dibedoli. Karena apa? Mindset kita yang harus kita dandani. Beramal soleh pun, gitu kan? Beramal soleh pun tidak hanya semangat beramal, tapi mindset kita harus ditandani juga. Maka kemudian Allah sering mengatakan afala ta'qilun afala, meskipun ya toko ngamal saja itu pasti ada kebaikannya. Karena sesuatu yang baik pasti akibatnya adalah kebaikan. Jadi wa amilus sholihat itu adalah berkarya kebaikan. Betapa kita sering melupakan itu, bahwa sebagai Abdullah kita juga sebagai Khalifatullah yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala mengelola. Khalifah niku ora menguasai loh, mengelola. Nek menguasai bahaya kan? Mengelola alam raya ini. Maka agar kemudian peran kita terhadap alam, terhadap makhluk yang lain itu juga bagian dari amal soleh
Kalau itu dilakukan, insya Allah kita bukan bagian dari manusia yang merugi. Nah, ketika amal soleh itu dilanggar, faktanya kita juga yang merugi. Dengan sungai saja misalnya kita, dengan konservasi lingkungan hidup kita, kan luar biasa itu. Memang menungso ke, ulo dipangan, orang yang ditepani ulo dipangan. Padahal itu ada keseimbangan hayatinya. Ulo niku mangan tikus, begitu panennya gagal dipangan tikus, sing disalahke Gusti Allah, ngono to? Kurang kepriye jane ke ibadah ya wis tenanan. Kuliah subuh nang pundukan ya ban minggu. Ngono. Kok kaya ngene jeh tandure Pak Gusti Allah menes sing senene. Gusti Allah kan kadang-kadang padahal apa? Ada keseimbangan kehidupan yang dilanggar oleh manusia itu sendiri. Maka wa'amilus shalihat harus kita terjemahkan sampai detil bagaimana kemudian kita beramal, berinteraksi, berkarya bukan hanya sebagai Abdullah tetapi sebagai Khalifatullah. Sehingga endingnya, akhirnya kita ini mampu menghadirkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Itulah risalah Islam berkemajuan. Selanjutnya adalah wa amalis shalihat, terus apa? Wa tawasau bil haq, yaitu orang yang senantiasa mewasiatkan kebenaran. Kalau saya mengartikan maksud di antara maksud ayat ini adalah orang yang tidak pernah merugi itu adalah orang yang senantiasa punya kemauan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi di dunia ini ada yang namanya benar salah, ada yang namanya baik buruk. Kalau benar salah itu ukurannya adalah ilmu pengetahuan. Tapi kalau baik buruk itu adalah akhlak. Maka di akhir ayat itu adalah watawasau bis sober. Nasihat menasihati dengan kesabaran. Kesabaran itu soal akhlak. Jadi kalau ada peristiwa, nek onten peristiwa sing jengkel ke awake dhewe luwes jengkel, dhewe niku pantes jengkel, dan orang yang melihat itu ya mewajarkan kalau kita itu jengkel, tetapi kita memilih tidak jengkel, niku kesabaran. Itu akhlak. Oleh jengkel, tapi kita memilih tidak marah. Niku akhlak. Itu bukan soal benar atau salah, tetapi baik atau buruk. Kalau ada orang yang tidak punya makanan, kemudian hari ini dia tidak bisa makan, kemudian kita punya panganan meskipun tidak berlebih, kalau kita berbagi dengan dia, itu bukan benar salah, tetapi baik buruk. Nah, maka kebaikan itu ukurannya adalah akhlak. Kebaikan itu adalah ukurannya akhlak. Yang di dalam ayat ini disebut sebagai watawasau bis sober. Ngaten niku. Maka Rasulullah pernah nate ditanglet dening para sahabat tentang kebaikan dan dosa. Rasulullah ngendikan al-biru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah kebaikan akhlak. Wal ismu ma haka fi satrik wa karita ayat tali alaihin nas. Dan dosa itu adalah sesuatu yang terbersit di hatimu dan engkau tidak suka jika yang terbersit itu diketahui oleh orang lain. Jadi cukup ngukur dosa niku napa? Nek dhewe terlintas arek sesuatu, kemudian dhewe kok ora seneng, nek sing terlintas ning atine dhewe niku diketahui orang lain berarti pun dosa. Tetapi kalau berpikir tentang albir, tentang kebaikan, maka albiru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah kebagusan budi pekerti atau kebagusan akhlak. Nah, jadi watawasau bil haq,
saya artikan bagaimana kemudian manusia itu senantiasa mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Nah, sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Kemajuan teknologi misalnya. Dan Muhammadiyah kemudian menghadirkan terbaru adalah kalender Hijriah global tunggal. Itu buah dari ilmu pengetahuan. Karena faktanya kita tidak bisa berpegang pada hal-hal yang sifatnya natural saja. Ada perhitungan-perhitungan secara ilmu pengetahuan. Nah, kalau 1 tambah 1 sama dengan 4, salah apa benar? Salah. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Yang menyebutkan benar salah itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi watawasau bil haq, nasihat menasihati kepada kebenaran itu ranahnya adalah ilmu pengetahuan. Karena kita tidak bisa menasihatkan kebenaran kalau tidak tahu ukuran mana yang benar dan ukuran yang salah. Wah, ini kalau ditafsirkan banyak ini. Misalnya di dalam ayat wabtaghi fima attaqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Misalnya begitu. Ya, intinya Bapak sekalian, intinya pun bahwa sebenarnya harus ada keseimbangan di dalam kehidupan ini tentang dunia dan akhirat. Nah, ada ranah-ranah ilmu pengetahuan di sana. Jadi yang ketiga tadi, kalau orang tidak akan pernah merugi, pertama di samping beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga adalah senantiasa mengembangkan diri di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, watawasau bis sabr. Sabr itu kaitannya erat sekali dengan akhlak. Coba kita renungi, kita hidup di siji sebagai pribadi. Yang kedua, sebagai tetangga tonggone dhewe. Kalau kita renungi lagi, kita ini juga sebagai anak dari orang tua kita. Kita ini sebagai bapak dari anak-anak kita. Kita sebagai suami dari istri kita, kita sebagai istri dari suami kita. Nggak diucai akhlake beda-beda loh niku. Akhlak terhadap tetangga misalnya. Rasulullah nate ngendika, orang muslim terhadap muslim lainnya itu harus menyelamatkan 3 hal. Itu kan? Yang pertama adalah damahu, nyawanya, darahnya. Kemudian hartanya. Yang ketiga adalah kehormatannya. Jadi adabnya, akhlak kita terhadap orang lain, sesama muslim ki ora kena mateni. Diharamkan darahnya. Yang kedua, ora kena jupuk bandane tanpa halal. Nggih to? Dadi ngarit nanggon tegale kebonane tanggane iki ora kena. Kecuali sudah dihalalkan. Kuwi gek ngarite. Aku lho mboten ngarit kok ning tok amek taline, misal begitu kan? Ngarite nanggon dhewe, taline ngamek nanggon tanggane, misalnya kan gitu. Hal-hal kecil kan itu sebenarnya yang tidak kita sadari itu akhlak. Padahal diharamkan hartanya. Yang ketiga dihalalkan kehormatannya. Betapa kita sering menghancurkan kehormatan orang lain kan? Ngondo wong gitu kan? Ngondo wong. Padahal itu salah satu hal yang merusak kebaikan. Isittatu asya'u tuhbitul amala. Yang pertama adalah al-istighalu bi ayyubil khalqi. Sibuk meliti aib orang lain. Wong sing nliti aib orang lain kuwi sok biasane lali nliti awake dhewe. Ngoten to? Sok kaya api-apion nika. Banyak hal lah. Kita itu sering menjadi malaikat bagi orang lain. Menjadi malaikat bagi orang lain. Rokib Atid ngitung amale wong liya. Ngono ta? Wong arek mulia melu jamaah dilalah kek pisanan melu jamaah di ngaren samangke ngono. Jamaah bareng ya wis kagol. Nggih ta? Gek jamaah kuliah subuh ngono.
Ora mangkat dijaya ya kuliah subuh. Bareng mangkat tekan kene didingarenake. Dingaren sampean mangkat kan marake aras-arasen. Nggih kan? Dewi itu kaya wis api-api wis mangkat kuliah subuh niku kan. Bagaimana kemudian kita itu dakwahnya mbak sing menggembirakan, menghormati kehormatan orang lain. Ya nek wis mangkat ora usah didingaren-dingarenake, disalami nek perlu engko disangoni kan lumayan to niku. Itu dal sing wis mangkat nyangoni 10.000 sesuk mangkat meneh mesti kan gitu. Ngoten niku. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita berakhlak terhadap orang lain itu penting. Karena akhlak yang buruk juga akan merugikan kita sendiri dengan tetangga kita. Makanya nek wong Jawa ngarani tanggoke ya gotong ya nyangga. Anek panjenengan iku karo tanggane anake ndelok nang Jakarta kabeh nek ana apa-apane ya sambate tanggane to niku. Ngono wae kok ijek rebutan batas omah gitu loh. Orang gitu. Bagaimana kemudian orang itu kadang-kadang memang sering memaksakan dirinya agar orang lain itu seperti apa yang ia maui. Nggak piye maksudnya gitu. Jadi sering sekali kita itu memaksa orang lain agar seperti apa yang kita inginkan. Lupa bahwa orang lain itu juga punya kebebasan, dia juga punya sesuatu yang kita tidak suka. Ngono lho. Maka ya, akhlak itu menjadi penting dan itu bukan soal benar salah. Akhlak itu apik ora apik. Maka agama Islam itu di samping mengajarkan tentang benar dan salah juga mengajarkan apik ora apik. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kemudian kalau ada tetangga kita yang tidak bisa makan, yang tidak bisa menyekolahkan anak karena betul-betul keadaannya, maka muslim lainnya itu ikut bertanggung jawab. Ngeten lho. Nek ana tanggane dhewe, anake ora iso sekolah karena memang keadaan ekonominya yang mepet, sampai dia tidak sekolah itu kita ikut bertanggung jawab. Maka Muhammadiyah menghadirkan panti asuhan gitu loh. Itulah risalah Islam berkemajuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal itu tadi. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, apa tadi? Apa? Wa'amilus shalihat. Yang ketiga, apa? Wa tawasau bil haq. Gitu ya. Bagaimana kemudian agar tidak merugi di dalam kehidupan ini, manusia harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Manusia muslim harus ikut merebut dunia ilmu pengetahuan. Kalau tidak, maka manusia muslim hanya akan menjadi objek dari ilmu pengetahuan, bukan dari subjeknya. Padahal perintah Gusti Allah kita itu juga untuk merebut. Jangan hanya memikirkan akhirat saja, tapi kita memikirkan dunia saja. Ilmu pengetahuan itu berjalan terus. Kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal. Kita jangan berpikir bahwa ke masjid itu ya hanya jalan kaki. Karena jalan kaki itu pahalanya lebih banyak. Kan begitu. Terus nek sing nggo sepeda motor kira-kira dapat pahala tidak? Oh, hadisnya tidak ada. Nah, ditantang yang demikian ini. Padahal dari sepeda motor ya nggo bensin barang. Nah, nyambut gawe gitu ke bensin, dan bensin itu untuk berangkat ke masjid itu juga melahirkan pahala. Maka kita konsepnya itu jangan hal-hal yang berbicara hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, tetapi melupakan hakikatnya. Yang penting itu dari masjid gitu. Kalau kemudian kita sudah baik, ada kuliah subuh ya dijai, jamaah ya dijai. Tetapi nek wis nang kene ya dijogo perasaane, aja didingaren-dingarenke, ngoten to? Orang tidak pernah ke masjid, begitu Ramadan datang melu traweh, ya ngono ring masjid barang. Orang itu jatuh mentalnya. Mongko kita ya oke sing modal-modal kaya ngono niku. Ha ya ngono ring masjid barang sampean bangun ana wong sing sregep. Ada enggak orang sregep kerja bakti ngresiki masjid, bangun masjid ning ora tau ngambah masjid nggih wonten to? Wonten to niku? Wonten nek teng tempuran, nek teng mriki kira-kira mboten enten insyaallah. Wonten. Ngono ya begitu ring masjid ya ngono sampean ke bangun barang ya dinggoni wis
Orang memotivasi belas. Kok saya apik. Sesuk meneh ya, sesuk meneh. Tak gawake nganu. Ki ibune ndelah kok anu gawe entuk goreng mampir rumah ya. Engko tak gawani. Ngono kan. Dadi orang itu menjadi kerasan, orang itu menjadi nyaman. Bagaimana ketika orang berhadapan atau berada dengan kita merasa nyaman, merasa terselamatkan. Ojo rumangsa diisini-sini utawa rumangsa takuti. Itulah kemudian akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada diri urung, akhlak kita kepada Allah dan lain sebagainya. Akhlak kita, tadi saya katakan kita sebagai pribadi itu ada sebagai hamba Allah, kadang berperan sebagai bapak, kadang harus berperan sebagai anak. Nah, akhlak kita kepada orang tua bagaimana? Wah, ini udah dijabarke jebul ya engko tekan 7:30 barang toh. Moko jenengan ya arek kerja bakti barang wong arek Agustusan. Nah, mukane kesimpulan Bapak sekalian, itulah ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita hidup di kapanpun tidak merugi. 4 hal itu tadi. Njur piye? Njur kula mung sangu papat niku. Nek men ra rugi niku kula mung sangu ni papat: iman, amal soleh, kebenaran dan kesabaran. Anek sangune wis entek istaneke ra njur pun entek. Nggih to? Anek pun entek berarti pun tak cukupi sampai di sini. Kurang langkungipun nyuwun pangapunten. Billahi hidayah wa taufiq wa ma taufiq illa billah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.